Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hervin Yogi Pradipta, MHI, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Asri Rahayu dengan NPM 20210102778. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 6 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan materi ke-10 dengan judul prinsip-prinsip muqasid syariah. Jadi di sini pembahasan yang pertama itu ada muqasid syariah. Secara bahasa, muqasid as-syariah terdiri dari dua kata, yaitu muqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan muqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemudian kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok ini dapat diwujudkan dan dipelihara. Apakah 5 pokok itu? Yang pertama itu ada agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Jadi selanjutnya tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang darwij, hayij, dan tahsini. Kemudian Satibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik dunia maupun di akhirat itu terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat baik kepada hambanya. Lalu selanjutnya, kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat berikut. Di sini ada 4 syarat. Yang pertama itu masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. Kemudian yang kedua itu maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima dengan akal. Kemudian yang ketiga harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Kemudian yang keempat itu mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Manfaat mempelajari muqasid as-syariah itu ada 4. Yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri' baik yang umum maupun khusus. Kemudian yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Yang ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Kemudian yang keempat itu mempersempit perselisihan dan tasyhub di antara pengikut mazhab fikih. Kemudian di sini selanjutnya pelengkap muqasid ad-daruriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syar'i memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Kemudian yang kedua itu pelengkap muqasid haziyat. Tak kalah cara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian untuk mengqashar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. Kemudian pelengkap muqasid tahsiniyat itu syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini, kemudian dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tak kalah syar'i mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Kemudian itu perantara-perantara muqasid as-syar'iyah. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Menolak maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Kemudian pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk mentaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya, jika status hukum musabab adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tidak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangan, dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan
itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah dua kaidah yang penting, yaitu yang pertama, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya, dan yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kalimat. Pada Allah saya mohon ampun. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.